Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang kehidupan yang memiliki dampak. Karena banyak orang beragama tapi hidupnya tidak mencerminkan dia melayani Tuhan, mengerti Tuhan dan menyembah Tuhan. Banyak orang semakin beragama, mengerti agama tapi kelakuannya tambah busuk dan buruk. Banyak orang rajin beribadah tapi kelakuannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Kita bukan seperti orang dunia. Orang dunia boleh rajin beribadah setiap hari, tapi kalau hatinya penuh kepahitan, luka, batin, benci, dendam, saling menyakiti, bahkan berkeinginan untuk membunuh dan membinasakan, sebenarnya yang disembah bukanlah Tuhan. Menurut saya yang disembah adalah setan, bahkan iblis yang menjadi Tuhannya. Karena seseorang yang beribadah kepada Tuhan, mengenal Allah yang kudus, Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia, harusnya karakter dan kelakuannya semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan sendiri. Kalau kita ini menyembah patung, kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kalau kita menyembah setan, kelakuan kita akan mirip setan. Kalau kita menyembah uang, kelakuan kita akan semakin serakah dan tamak kikir, rakus, dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi semua keinginan dan kepentingannya sendiri. Kalau kita menyembah setan, kelakuan kita akan seperti setan, bahkan memanifestasikan pekerjaan setan. Tapi kalau kita menyembah Allah yang hidup, menyembah Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan kita bergaul dengan Allah setiap hari, kelakuan kita akan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan kita ini sudah ditentukan dari awal mulanya, awal penciptaan, bahwa kita diciptakan segambar dan serupaan dengan Allah. Harusnya karakter dan kelakuan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi karena dosa, manusia jatuh dalam dosa, harusnya hidup dalam kemuliaan. Karena manusia jatuh dalam dosa, manusia harus bersusah payah dan harus hidup mengalami penebusan melalui Yesus Kristus, baru bisa disucikan oleh darah Yesus. Kalau tidak, dia akan tetap berbuat hidup di bawah kutuk dan hidup di bawah dosa. Dan hari ini, barang siapa percaya kepada Yesus dan mengundang Yesus masuk dalam hati, mengalami kelahiran baru, hidupnya pasti diubahkan. Orang yang menyembah Tuhan, pasti karakternya berubah. Saya tidak jamin, saya tidak habis pikir dengan orang-orang yang katanya menyembah Tuhan, katanya rajin beribadah, tapi tambah menjadi-jadi kelakuannya. Jahatnya minta ampun, hidup penuh kebencian, hidup penuh dengan percederaan, bahkan ingin menghancurkan satu dengan yang lain. Dan saya tidak yakin apa yang dilakukannya itu benar-benar menyenangkan Tuhan, karena yang disembah adalah iblis sesungguhnya. Kalau kita sungguh-sungguh beragama, karena kekristenan sebenarnya bukan agama, kekristenan adalah kehidupan Yesus Kristus sendiri yang kita hidupin hari-hari. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan dan bahkan tidak pernah ketemu Tuhan. Agama itu penuh aturan-aturan yang dibikin oleh manusia sendiri untuk mencari Tuhan, tapi tidak pernah menemukan Tuhan. Tetapi kekristenan adalah Tuhan yang mencari manusia, Tuhan yang menemui manusia, supaya memiliki pergaulan seperti kehidupan awal semula yang Tuhan ciptakan. Manusia pertama diciptakan memiliki serupa segambar dengan Allah, berjalan dalam kemuliaan, setiap hari bergaul dengan Tuhan. Gara-gara dosa, manusia memiliki putus hubungan dengan Tuhan, dan akhirnya hidup dalam dosa, hidup di bawah kutuk. Sampai Yesus lahir, menebus kita, baru kita hidup dalam kemerdekaan. Barang siapa di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru ini adalah hidup karena Tuhan. Bapak Ibu, kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Coba kita buka sebentar di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata-kata Kristen ini pertama kali muncul di Antioquia. Di Antioquia ini adalah tempat penjualan budak. Dan kata Kristen
Dalam bahasa Greek-nya artinya Kristianos, yang artinya adalah budak dari sebuah keluarga atau rumah tangga yang besar. Dan tentu saja kata Kristen itu berkaitan dengan Kristus, sehingga para teolog menyimpulkan bahwa nama Kristen artinya loved slave of Christ, atau budak Kristus, oleh karena kasih, bukan karena paksaan. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita ini menjadi orang Kristen, harusnya kita ini melayani Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mengikuti semua cara pikir, perilaku, dan tindakan Yesus Kristus, kita aplikasikan, kita hidupi setiap hari. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang harusnya. Kalau tidak, kehidupan kekristenan kita ini palsu, menipu. Kita bisa beragama, bahkan kita bisa beribadah, tapi pola pikir dan cara pandang kita seperti orang dunia. Dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus bertumbuh, berubah terus. Karakter kita harus berubah. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita beribadah, semakin kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mengalami pengenalan akan Tuhan sepenuhnya, harusnya karakter kita itu akan diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan mau kita memiliki kehidupan dan pengenalan yang penuh akan Dia. Di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus. Sampai kita ini mengalami hidup kita itu seritme dengan kerja Tuhan, dengan caranya Tuhan sendiri. Makanya kita perlu diajar. Makanya kita harus dimuridkan, dididik. Dan Tuhan memberikan rasul, memberikan nabi-nabi, memberikan para penginjil, pemberita Injil, dan gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Harusnya kekristenan kita hari demi hari semakin menyerupai dengan Yesus Kristus Tuhan. Semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Makanya saya nggak habis pikir dengan orang yang bertahun-tahun beribadah, bertahun-tahun katanya menyembah Tuhan, katanya menyembah Allah, tapi kelakuannya tambah jahat. Jangan-jangan ada yang salah dengan apa yang dia sembah. Pasti ada yang salah dengan apa yang dia pikirkan. Kalau kita berbicara bahwa kita harus berubah oleh pembaruan budi kita setiap hari loh. Dan pembaruan budi ini harus selaras dengan firman Tuhan. Karena pikiran-pikiran yang lama kita harus tanggalkan, kita harus mengenalkan pikiran Kristus. Semua pola pikir yang lama harus kita tanggalkan, kita harus meninggalkan. Pola pikir dunia, pola pikir masa lalu, pola pikir nenek moyang kita harus tanggalkan, kita harus mengenal kebenaran, kita terapkan kebenaran yang dalam firman Tuhan. Saya tidak peduli apapun agamanya, kalau ngaku nyembah Tuhan dan kelakuannya semakin jahat, saya yakin yang disembah bukan Tuhan tapi setan. Dan saya percaya kalau kita real menyembah kehidupan Allah pencipta langit dan bumi, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya dan sungguh mengenal Tuhan, satu-satunya pencipta langit dan bumi ini, saya percaya karakter, kelakuan, kehidupan kita akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya tidak yakin kalau orang yang ngakunya nyembah Tuhan tapi kelakuannya tambah jahat, penuh dengki, penuh dendam, penuh kepahitan, penuh iri hati, bahkan ingin menghancurkan dan membunuh yang lain atas nama Tuhan. Patut dipertanyakan, jangan-jangan yang disembah adalah setan dan iblis. Tapi kalau orang real sungguh menyembah Tuhan, Tuhan itu maha perkasa, maha mulia, maha agung, maha kudus. Dia tidak mau menyakitin orang-orang pilihannya, dia tidak mau menyakitin umatnya, dia tidak mau menyakitin orang yang diciptakannya, kecuali mereka adalah orang yang ditetapkan untuk dibinasakan karena terlalu durhaka. Saya percaya selama kita tinggal di bumi, kita harusnya menghidupi, kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita setiap hari beribadah,
kepada Tuhan, harusnya kita menghidupi cara kerja Tuhan, cara hidup, cara bersikap, cara berkelakuannya Tuhan. Tidak mungkin orang yang nyembah Tuhan setiap hari mulutnya jahat. Tidak mungkin setiap orang yang setiap hari membaca firman Tuhan mulutnya penuh kutuk. Tidak mungkin orang yang setiap hari memperkatakan firman Tuhan tapi hidupnya penuh khawatir, penuh ketakutan. Kalau kena masalah histeris, jerit-jeritan, teriak seperti orang tidak percaya Tuhan. Saya tidak yakin. Saya percaya kalau orang itu benar-benar hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup bergaul dengan Tuhan, semakin hari semakin tenang. Karena dia percaya bahwa Allah yang disembahnya, Allah yang dilayani setiap hari adalah Allah yang menyertai. Allah yang dia kenalnya setiap hari. Benar-benar manifestasi. Nyata, real dalam kehidupannya. Dan saya percaya orang-orang semakin bertumbuh dalam Kristus, kelakuannya akan semakin berubah, menyerupai Tuhan. Semakin kita bertumbuh dalam tingkat kedewasaan yang penuh, semakin kita menyerupai Yesus Kristus. Karakternya, kelakuannya, bahkan otoritas dan kuasanya. Bukankah Yesus ngomong, barang siapa percaya padaku, dia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, bahkan perkara yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Artinya Tuhan janjikan itu, ada otoritas ilahi dalam kehidupan orang percaya. Dan saya percaya semakin kita bertumbuh ke arah Kristus, kita itu semakin mati terhadap diri sendiri. Dan yang kita utamakan, yang kita pikirkan adalah kehidupan Tuhan. Dan kita harusnya orang Kristen itu pikul salib sangkal diri. Dari semua keinginan daging, dari semua hawa nafsu. Sebab keinginan daging kita kalau tidak disalibkan akan ngontrol dan menguasai. Memimpin, menjerumuskan, membawa kita semakin hari semakin jauh dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Pikiran kita kalau tidak ditawan, pikiran kita akan mengembara kemana-mana. Bapak Ibu kalau berdoa saja, berdoa dalam waktu 30 menit, sekitar 25 menit pertama berbisi tentang peperangan, pikiran kita harus taklukkan kepada Kristus. Kalau kita berdoa 1 jam di hadapan Tuhan, paling kita bisa fokus ke hadapan Tuhan paling 10 menit. Yang 40 menit, yang 50 menitnya, atau yang 45 menitnya adalah peperangan, harus menaklukkan pikiran kita yang mengembara kemana-mana. Dan pikiran kita ini harus ditawan, ditaklukkan kepada Kristus. Pikiran kita harus ditawan, ditaklukkan kepada firman Tuhan. Apalagi yang memiliki biasa pikirannya mengembara kemana-mana. Saya tidak yakin kalau orang berdoa selama 5 menit itu bisa mengenal Tuhan. Isinya paling juga laporan tentang masalahnya, tentang persoalan. Semua keinginan, kerinduannya ingin dijawab Tuhan. Tapi orang yang memiliki pergaulan dengan Tuhan, dia akan meluangkan waktu lebih lama lagi. Karena semakin lama kita berendam dalam hadirat Tuhan, kita sudah terbiasa menaklukkan pikiran kita yang mengembara kemana-mana, ditaklukkan kepada firman, kita fokus untuk bisa mengerti dan mendengarkan suara Tuhan. Dan ini diperlukan latihan. Saya tidak habis pikir dengan orang yang ngakunya berdoa, tapi kelakuannya tidak pernah berubah. Ngakunya beribadah, kelakuannya tidak berubah. Bayangkan Bapak Ibu, dan kita setiap hari duduk dalam kehadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita meluangkan waktu dengan Tuhan, bisa berjam, sejam, 2 jam di hadirat Tuhan. Dan cara tercepat untuk kita mematikan semua keinginan daging kita, menyalipkan semua pikiran kita, menyalipkan semua kerinduan dan ego kita adalah kita duduk diam di kaki Tuhan, menyembah dan menyenangkan Dia. Pak, saya nggak tahu caranya berdoa, minta Roh Kudus ajarin. Dulu awal-awal bertobat saya nggak tahu caranya menyembah Tuhan. Saya nggak tahu caranya berdoa. Sebab berdoa, penyembahan itu adalah hubungan personal dengan Tuhan. Tidak ada metodenya, nggak ada caranya. Karena berdoa dan penyembahan itu adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Tidak ada metodenya, tidak ada caranya. Itu hubungan personal kita dengan Tuhan. Semakin kita diam di kaki Tuhan, menyenangkan Tuhan, semakin kita akan dibawa dalam tingkat dimensi kedalaman dengan Tuhan. Kalau orang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, bukan sekedar luarnya saja yang beribadah, tapi hatinya pahit jauh dengan Tuhan. Tapi kalau orang itu benar-benar sungguh menyembah Tuhan dari dalam hatinya, saya percaya semakin hari semakin dibawa masuk ke dalam kematian daging, masuk semakin ke dalam dimensi Tuhan yang semakin dalam, dan pasti hidupnya akan diubahkan Tuhan. Berapa banyak orang yang ngaku Kristen bertahun-tahun tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang
sudah Kristen bahkan dari lahir, tapi hidupnya tidak memiliki dampak dan otoritas apa-apa. Karena merasa sudah diselamatkan, merasa Kristen dari bayi, dari kandungan. Bapak Ibu, kekristenan itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan 24 jam sehari. Hubungan kita dengan Tuhan 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Dan itu perlu dibangun secara kontinu. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita memiliki kedalaman dengan Tuhan, karakter kita itu dimatikan. Pikiran kita ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Ini diperlukan komitmen. Bukan sekedar ibadah rutinitas agamawi, tapi ini adalah membangun hubungan pribadi. Bapak Ibu, untuk kita mengenal pasangan hidup kita pun diperlukan bertahun-tahun. Sampai kita ngerti seleranya, ngerti maunya, bukan ngerti luarannya saja dibungkus dengan cinta. Saya mengenal pasangan hidup saya diperlukan waktu yang lama. Saya pikir dari awal-awal pernikahan saya sudah kenal dia, karena saya pacarannya udah lama, baru menikah. Ternyata saya tidak kenal, bahkan dari hal-hal yang buruk, sikap jelek pun saya tidak kenal, kesukaannya saya tidak kenal. Diperlukan waktu 6 tahun. Dan selama 6 tahun pertama itu kita berdarah-darah. Pernikahan kita berdarah. Setelah 6 tahun, sekarang kita menikah udah belasan tahun. Hidup kita menikmatin bersama Kristus. Diperlukan untuk mengenali pasangan, kekurangan, kelemahannya. Pasangan. Itu pasangan yang kelihatan mata loh. Ya, setiap hari kita ngobrol, berarti kita bergaul. Diperlukan waktu untuk mengenali dia, mengerti dia. Supaya apa yang kita lakukan, kita menjadi pasangan yang menyenangkan. Pasangan yang penuh pengertian. Dan pernikahan kita abadi, kekal sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Apalagi kita kenal Tuhan, yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha ajaib. Itu pun diperlukan hubungan setiap hari. Kita bergaul dengan dia setiap hari. Semakin kita bergaul, berdoa, menyembah Tuhan. Pakai bahasa rohmu itu bukan hanya di ibadah di gereja. Pakai bahasa rohmu setiap saat, di mana-mana. Belajar kok hati itu koneksi dengan Tuhan. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan bergaul dengan Roh Kudus. Tapi ketika kita dipenuhi dengan dunia, kita akan berpikir seperti orang dunia, berkelakuan seperti orang dunia. Kalau kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran dunia, kita akan menjadi orang yang duniawi sekali. Kalau hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kita akan menjadi orang yang gampang panik, tidak mudah percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita ini dipenuhi dengan Kristus, setiap hari kita akan bergaul dengan Tuhan. Kita akan memiliki kerinduan dan kehausan, kelaparan akan Tuhan. Yang kita bangun setiap hari itu akan melahirkan hubungan, keintiman kita dengan Tuhan. Dan secara otomatis karakter dan kelakuanmu akan diubahkan Tuhan. Tidak hanya berhenti sampai situ. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, Tuhan akan sertai. Tuhan akan berkati, bukan berkat secara fisik aja. Hidupmu akan menjadi dampak besar bagi orang lain. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu kerjakan, orang diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup. Itu tujuan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan bukan hanya sekedar hidup dan melakukan aktivitas tanpa dikendalikan, tanpa disetir dengan tujuan Tuhan. Harusnya hidup kita itu disetir dengan tujuan Allah. Dikendalikan tujuan Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berapa banyak hari ini orang disetir oleh keinginan sendiri, mengerjakan apa yang dimauin. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita ditempatkan di satu kota, di tempat Bapak Ibu berada hari ini, atau di desa, ada satu pulau, bukan kebetulan Tuhan tempatkan di tempat situ. Tuhan punya maksud dan tujuan. Kalau Bapak Ibu belum tahu, cari, kenali Tuhan. Tanya Tuhan. Rindukan sesuatu yang ajaib dan besar yang Tuhan mau. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan, dan setiap kehidupan kita harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Memiliki dampak yang besar. Bagaimana orang memiliki dampak yang besar kalau tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Bagaimana orang yang ingin dipakai Tuhan, ingin diurapin Tuhan, ingin memiliki hikmat dan pengertian yang besar, tapi orangnya malas. Membaca Alkitab aja pun malas. Kalau Ibu malas baca Alkitab, cukup dengar firman. Setiap hari ada audio. Selidikin, baca-baca buku. Itu akan membuat kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Belajar. Baca buku-buku orang yang sudah diwahyukan dengan
pengajaran-pengajaran yang benar-benar murni dari Tuhan, itu akan membuat kita semakin bertumbuh ke arah dewasa seperti Kristus. Makanya dikirim rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru untuk memperlengkapi supaya kita tuh bisa mengerti pengajaran-pengajaran yang benar, yang murni, supaya hati kita semakin dimurnikan, pikiran kita diperbaharui oleh firman. Makanya diperlukan untuk kita mau menyelidiki dan belajar tentang Tuhan, dan hidup kita akan memiliki dampak yang besar untuk orang lain. Banyak orang melayani Tuhan, pengen dipakai Tuhan luar biasa, tapi tidak mau bayar harga di hadapan Tuhan, tak mau berdoa. Berdoanya sekedarnya saja, tanpa memiliki keintiman, dan baru mau melayani. Bapak Ibu, pelayanan itu dilahirkan karena hubungan kita dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Seorang anak dilahirkan karena ada hubungan intim. Hubungan intim pun, setelah hubungan intim, itu pun digandung selama 9 bulan dalam kandungan. Untuk melahirkan sebuah pelayanan yang powerful. Untuk melahirkan sebuah pelayanan yang memiliki dampak yang besar. Harus memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan setiap hari. Apapun itu. Mau memiliki dampak di kantor, di perusahaan, di pabrik, di toko, di mall, di pelayanan, di gereja, atau dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, harus memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, kedalaman dengan Tuhan dahulu. Diperlukan waktu. Sebab perkara rohani itu tidak bisa diciptakan. Perkara rohani itu harus dilahirkan melalui hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Baru dampaknya hidup kita itu powerful sekali. Amin. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memiliki kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, hidup kita akan berjalan seirama dengan detak jantung Tuhan, senada dengan apa yang Tuhan mau, sefrekuensi dengan kerajaan Allah. Semua tindakan kita, semua apa yang kita kerjakan dan kita lakukan akan mempermuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, di ayat 14, dikatakan sehingga kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran. Orang yang ngerti Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tidak pusing dengan khotbah yang pengajaran palsu, atau ajaran-ajaran agama palsu, yang katanya menyembah Allah tapi menyembah setan, atau permainan palsu manusia dalam kelicikannya mereka yang menyesatkan, atau pengajaran yang ngawur. Orang-orang yang menyesatkan tidak akan tersesatkan sama sekali. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan, baru kita semakin hari memiliki dampak yang besar. Kenapa banyak orang Kristen, saya perhatikan banyak orang Kristen gara-gara nggak nikah-nikah, terus dinikahi orang yang memiliki jabatan tinggi dan pindah agama. Karena dangkal, nggak memiliki kedalaman dengan Tuhan. Tuhan dianggap angin lalu. Dianggap semua agama itu sama. Sama-sama menyembah Tuhan, tunggu dulu. This only way, Jesus. Satu-satunya jalan kebenaran melalui Yesus Kristus. Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. This real Allah yang memiliki kehidupan mencipta alam semesta. Kalau agama lain, saya tidak mau komentar. Menyembah siapa dia? Kenapa orang gampang pindah agama? Karena tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Kalau ada orang ngomong begini diikutin, ngomong sana diikutin, ngomong malam akan diikutin, karena apa? Tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Harusnya kekristenan itu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau orang itu kenal Tuhan secara pribadi, memiliki pengalaman, dia tidak akan mudah digoyangkan. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang dewasa. Kebanyakan, rata-rata, orang Kristen itu rata-rata Kristen mingguan. Hari-harinya tidak mengenal firman, tidak mengenal kebenaran, sehingga mudah disesatkan. Harusnya, semua orang percaya, semua orang Kristen mengikuti gaya hidup di Kristus Yesus,
bergaul dengan firman, memiliki hubungan yang intim, baru kekristenannya memiliki dampak dan otoritas yang powerful sekali. Kekristenan kita ini harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Orang tuh terang-terangan bisa ngelihat semua tingkah laku kelakuan kita mencerminkan Yesus Kristus Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah gambaran Allah sendiri. Karena apa yang kita hidupin adalah kebenaran. Baru kita akan memiliki dampak yang besar. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, mulai hari ini semakin mengalami kerinduan, pengenalan akan Tuhan. Haus dan lapar yang semakin hari semakin luar biasa menguasai hidup Bapak Ibu. Semakin bergairah, berapi-api untuk mengenal Tuhan Allah yang hidup. Sejak saya bertobat mengalami Tuhan, lahir baru sampai hari ini, saya setiap hari berusaha membangun hubungan saya dengan Tuhan, dan rasa haus lapar dengan Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup saya. Saya rindu ingin kenal Tuhan. Semakin ingin kenal Tuhan, saya ingin kenal Tuhan, semakin mengerti jalan-jalannya. Saya ingin mengalami kehidupan yang benar memiliki dampak yang besar, berjalan sesuai apa yang Tuhan mau dan didapati menjadi hamba yang berkenan. Sekalipun seringkali malah kebentur-bentur dan salah, karena ego dan daging saya masih ada dan perlu dimatikan itu. Seringkali saya gagal karena saya ngikutin ego dan emosi serta keputusan yang salah. Dan saya belajar dari situ, saya mau belajar mematikan daging untuk saya bisa berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Dan saya ingin menikmati didapati menjadi hamba yang berkenan karena melakukan semua kehendak Tuhan. Saya tidak mau didapati menjadi hamba yang jahat dan didapatin dan harus diusir, engkau dari hadapanku karena engkau tidak melakukan kehendakku. Saya ingin didapati menjadi hamba yang berkenan. Lebih baik selama saya hidup di muka bumi ini saya berurusan dengan Tuhan sekalipun babak belur, sekalipun berdarah-darah, daripada setelah meninggal saya berurusan dengan Tuhan. Izinkan Tuhan mengurus hatimu. Izinkan Tuhan meremukkan hatimu, meremukkan hidupmu, supaya bisa ditata kembali, diperbaharui kembali, diatur kembali, berjalan seirama dengan apa yang Tuhan mau. Supaya suatu hari nanti kita dapat menjadi hamba yang berkenan. Tambah hari tambah mencintai Tuhan, pengasihi Tuhan. Semakin hari semakin bergelora hati kita karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan kita Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan membangkitkan gairah sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan Bapak Ibu. Memiliki kerinduan, kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Amin. God bless you.